Selamat siang, pada kesempatan ini saya dan tim saya akan mempresentasikan tentang proposal program kreativitas mahasiswa dengan judul Faktor Kegagalan dalam Tren Bisnis Kopi di Indonesia. Anggota kami terdiri dari Ella Rubiana sebagai ketua, Yonatan Felix Pandean, anggota, Dewanto Wahyudi, anggota, Benedikta Vania Setia Devara, anggota, dan Leon, anggota. Latar belakang, saat ini bisnis kopi di Indonesia sedang mengalami kenaikan sejak brand-brand kopi seperti Janji Jiwa, Kopi Kenangan, dan lain-lain menguasai pasar dengan segmen generasi milenial dan menciptakan sebuah tren. Berdasarkan International Coffee Producers di tahun 2018, Indonesia menempati posisi keempat sebagai produsen terbesar di dunia dengan jumlah 10 juta ribu karung dan menempati posisi ke-6 pada tingkat konsumsi masyarakat terhadap kopi yang dihasilkan dengan jumlah sebesar 4,6 juta karung. Next. Selanjutnya mengenai fenomena yang menjadi persoalan gagalnya kedai kopi di Indonesia. Yang pertama, kurang melakukan riset. Sebuah bisnis harus dilakukan sebuah riset terlebih dahulu agar seorang pebisnis dapat mengetahui pasar yang sesuai dengan bisnisnya. Kemudian yang kedua, kesalahan dalam perencanaan. Sama halnya dengan melakukan riset, perencanaan juga menjadi faktor yang penting dalam membangun sebuah bisnis agar dapat memanajemen waktu, uang, dan dapat meminimalisir kegagalan membangun sebuah bisnis. Kemudian yang ketiga, tidak menggunakan kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Seorang pebisnis harus mau terjun langsung dan belajar untuk mengembangkan bisnis yang dijalankan. Kemudian yang keempat, tidak mengetahui konsep kedai kopi yang dimiliki. Ide atau konsep bisnis harus jelas sejak awal agar seorang pebisnis dapat mengetahui arahnya ketika menjalankan sebuah bisnis, terutama dalam bisnis kopi. Kemudian yang terakhir adalah manajemen yang kurang baik. Sama halnya seperti faktor-faktor yang lain, manajemen dalam sebuah bisnis juga menjadi hal yang paling penting untuk menjalankan dan mengembangkan sebuah bisnis. Solusi yang menjadi konten ilmiah artikel yang pertama yaitu menentukan menu kopi apa yang paling diminati atau populer. Jadi ada 3 jenis kopi yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia, yaitu ada kopi susu, cafe latte, dan cappuccino. Ada juga jenis kopi yang sering dipesan. Jadi menu-menu yang sudah disebutkan itu bisa jadi referensi untuk dihadirkan di kedai kopi yang ingin Anda bangun. Lalu yang kedua yaitu membangun ide inovasi terbaru. Di era saat ini, para pebisnis kedai kopi saling adu ide kreatif dan inovatif demi menghadirkan hal-hal yang menarik di kedai mereka. Seperti halnya dari segi menu, packaging, ambience, tempat, dan juga promo-promo lainnya. Lalu yang ketiga yaitu menciptakan suasana kedai kopi yang nyaman. Jadi untuk menarik perhatian dan mengembangkan relationship dengan pelanggan, kita bisa menawarkan promo menarik dan membangun suasana kopi yang nyaman seperti memfasilitasi ruangan yang dingin, memasang wifi, dan sebagainya. Bangun omnichannel engagement memberikan komentar di media sosial. Anda harus bisa membangun omnichannel engagement dengan memberikan komentar di media sosial dengan menggunakan media offline dan online. Untuk online dapat menggunakan media sosial dan dari offline dapat menggunakan strategi word of mouth atau dapat menggunakan influencer untuk mempromosikan kedai kopi. Selanjutnya, cari sumber pemasukan lain dari biji kopi. Anda juga dapat menjual biji kopi yang sudah di roasting untuk orang-orang yang ingin membuat kopinya sendiri, dan Anda juga dapat membuat pelatihan tentang kopi. Selanjutnya, tidak selalu memikirkan soal keuntungan penjualan. Bisnis harus lebih dari keuntungan, karena dengan kita menyajikan kopi berkualitas, maka kedai kopi kita akan lebih dikenal. Anda juga harus berorientasi pada pengembangan manusia dan membangun lingkungan sekitar. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah bahwa kopi pada saat ini, bisnis kopi di Indonesia sedang mengalami kenaikan yang sangat drastis. Sejak brand-brand kopi seperti Janji Jiwa, Kopi Kenangan, dan lain-lain. Tetapi banyaknya juga penyebab persoalan seperti kurang melakukan riset. Contohnya kesalahan dalam perencanaan, tidak menggunakan kesempatan untuk belajar dan tumbuh, tidak mengetahui konsep kedai kopi yang dimiliki, dan juga manajemen kurang baik. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you.